di luar sana bilang Mas Vicky itu pembohong ke perempuan, dia lebih banyak dibohongin kok Mbak sama perempuan, ngerti nggak sih? Kalau dari tanggal lahirnya nih, dari misalnya 100 wanita misalnya ya, ada 100 wanita, dia bohongnya paling cuma 10, 90 dia dibohongin. Kan kadang-kadang kebanyakan orang melihat yang jeleknya dibandingkan apa yang bagusnya sih. Memang sebenarnya gitu. Mungkin ya balik lagi kegalauan yang aku rasakan ini karena memang kegelisahan calon pengantin aja kali ya. Cuma aku ngerasa Mas Vicky bukan tipe orang yang bisa romantis gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ketok kita kaget. Depan tadi assalamualaikum. Nggak tahu. Waduh. Halo Mas. Duduk sini. Aku duduk sini. Dia teriak tuh lagi ngomong. Mbak Fatin Sidkia kan? Hah? Mbak Fatin. Mau nyanyi dong di sini. Mbak Enda sayang. Mbak Enda. Aku tadi Fatin. Bukan. Aduh. Soalnya mungil-mungil pakai hijab, jeans gitu. Kamu beli ini nih. Iya, aku ambilin si bebek. Itu kan ini. Salah banget. Kamu sini. Bukan untuk mengingatkan. Nggak apa-apa. Kadang-kadang orang itu untuk melupakan sesuatu harus yang namanya dikasih tahu. Jepretin dulu biar ya. apa? Biar nggak keseringan ingat-ingat terus gitu. Kalau dikasih. Jadi kebal. Yang tadi yang ngendep-ngendep inget-inget akhirnya gini terus jadi lama-lama kebal. Tapi itu dari tadi ya, kita udah dari tadi di sini Mas, dan nggak ada tuh pikiran ke itik-itik apa segala Cuma macam. kamu aja. Iya kan itu kan aku pencinta hewan. Ya udah besok nanti aku. Kamu apa? Macan? Ada historis kalau kamu mau naruh macan. Mau naruh apa? Ada. Mbak Kalina nggak tahu. Ada historis macan. Macan ada. Kamu mau naruh serigala? Ada. Cuma satu yang enggak. Hah? Itu kamu. Iya, maksud aku ada historisnya ke aku. Tapi kalau kamu satu misalnya yang nggak ada, cuma satu pertanyaannya, King Mas. Kong. Kalau kamu Enggak, mau naruh. pertanyaannya kalau intik kan udah ada nih ya. Iya. Si A. Macannya siapa? Udah tahu dong kalau macan mah. Macannya siapa nih? Iya, macan udah tahu. Serigalanya siapa nih? Mau Ada, disebutin nggak nih? Sebutin aja semuanya. Serigala, terus Nama macan, nama serigala, nama semuanya coba sebutin. King Kong sama tapir yang belum nih aku jujur nih. Kus kali belum juga. Duo tapir, trio King Kong. Sama undur-undur. Oh nggak boleh kalau Nggak itu. boleh? Iya Oh, nggak ada. boleh. Maksudnya ini Nggak ada, Mbak Enda abis apa nih sama kamu? Jadi gini, Mbak Enda ini kan bisa membaca Menganalisa. Ya kamu mah. Semua orang juga bisa baca. Dengerin Kalau cuma dulu belum selesai sayangnya. Aku bukan baca itu. Jadi menganalisa kita manusia tuh dari tanggal lahirnya gitu. Oh, masa? Dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran gitu. Nah, tadi aku juga nanya-nanya ke Mbak Enda, ini sebenarnya Mas Vicky gimana sih? Kayak gitu. Terus aku sama kamu tuh bagaimana sih gitu. Nah. Dan dia jadi bukan kayak mistis-mistis gitu sih enggak ya Mbak, karena Enggak memang kan sih. kalau kita kalau gitu aku mau tahu 21 Februari 2021. Siapakah dia? Apakah si macan, Pernikahan serigala, kita, kus pernikahan sama kita. yang Itu mana? tanggal pernikahan. Oh Udah lain. Waduh, kayaknya udah pada duluan Tapi benar, tadi. karena orang tuh kan sifat itu bisa dilihat dari tanggal dan bulan kelahiran saya nah. Sifatnya? Iya. Oh makanya ada sio ya. Ada sio. Nah, Kamu sio apa sih? Aku monyet. Songong ah. Namanya yang bener sio apa? Monyet. Ya kamu jangan ke aku dong begini monyetnya masa monyet begitu buang. Kalau nanya buang ke bawah. Monyet. Ada sio itik nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau misalkan Mantan ada. itik ada. Mantannya itik. Mbak Enda sio apa? Sio babi. Tuh kan. Songong. Monyet ke babi ngerti jangan ke dia. Iya benar. Sio babi. Saya apa saya? Sio babi pokoknya. Udah Australia. Apa sih? Lah, kamu nanya sio, aku jawab. Mantap tuh. 81 sio apa ya? 84 sio apa ya? Sio apa dong? Apa tuh? Oh, tikus. Oh tikus. Tikus got, tikus kali apa tikus apa nih? Kalau tikus itu menghibur anak-anak kan si Mickey Mouse itu. Iya, menghibur. Udah. Yang coba kamu. Tanggal dulu, Ah, tanggal nikah aku kira-kira bagaimana? Coba. Berapa sih?
Dia 21 Februari Ini cepet 2021. kan datangnya Mbak, harusnya kan tadi aku pengen banyak yang pengen nanti ya. Oh, nanti ya. Apa sih rahasia-rahasiaan? Cewek-cewek, Oh, girls talk. girls talk. Negatif. Dari dulu, kamu kenapa udah berpapanya gitu? Ya enggak, gue seneng. Ini udah di ini semua belum sih? Maksudnya segala persiapan di tanggal ini udah. Udah. Lah terus ngapain nanya kalau udah semua emang bisa diganti gitu? Kan orang pengen tahu Oh, gitu. gitu loh. Kalau masalah Hmm. tanggal nggak bisa diganti. Kalau pengantin kali. Ini keras loh ya. Ini gini Ini sih. ada mak itu. Aku salah apa sih ngomongnya? Pengantin cowok apa pengantin perempuannya? Aku kalau andai kata nih, ada kesempatan tiba-tiba menikah terus tiba-tiba mau ganti aku, artis siapa yang mau kamu ganti? Misalkan kalau public figure, kamu mau ganti sama siapa? Ntar kita lihat tanggal lahirnya, lebih cocok mana tuh artis itu Kamu apa? misalkan seorang kalau Vicky aku nggak ada Prasetyo? nih misalkan Ayo. di tanggal itu tiba-tiba nggak tahu lah misalkan Siapa? tiba-tiba aku pergi lah atau hilang atau apa Ayo. terus tiba-tiba kamu mau Siapa? menggantikan di tanggal itu sama siapa? Aku tetap menunggu kamu kalau kamu pergi. Ya, Enggak bucin tahu. banget. Sama aja Nggak tahu, aku nggak tahu karena emang nggak kepikiran siapa-siapa. Kalau kamu pasti ada, ayo. Lah, Siapa? Aku Karena nggak- Siapa? karena dia udah menetapkan tanggal itu sebelum pacaran sama aku. Loh karena aku baru tanda tangan kontrak, kalau nggak jadi aku bisa ditutup sama semua sponsor-sponsor. Iya, iya. Mbak, bagaimana sih kalau tanggal 21 itu? Sebenarnya gini, kalau dari tanggal 21 Februari 2021 itu dia ada satu frekuensinya sama Mbak Kalina, tapi nggak dari satu frekuensinya sama Mas Vicky. Alasannya? Gini, kalau satu frekuensi itu berarti ya memang mantep. Mungkin gimana sih? Sebenarnya lebih mantep Mbak Kalina. Kamu yang milih tanggal ini? Enggak, kalau yang milih enggak tahu siapa, tapi kan dilihat dari frekuensinya Oh, gitu. kemantepannya. Kemantepannya itu kalau Berarti kamu dilihat nggak dari mantep. Waduh, salah ngomong. Bukan gak mantep, tapi dari Mas Vicky sendiri itu dia banyak banget yang dipikirin gitu loh. Ngerti gak sih Mbak? Iya lah, sponsor-sponsor. Nah, maksudnya itu gitu Dilema loh. sih aku juga. Jadi Kenapa? gimana? Ada sponsor yang mundur gitu Bukan Mas? sih, bukan dia sponsor. Ada yang lain? Ada seseorang sih mengganggu. Nggak ada. Nggak ada, kalau cewek mah nggak ada Mbak. Udah di sini mah nggak ada. Dia mah suka gitu. Mbak kalian nggak usah skip, tinggal nanya aja sama aku gimana. Enggak, Terus, Mbak. Mbak, tapi Nggak ada. aman. Tapi aman sih. Tanggal 21 itu. Insya Allah aman. Kalau dari aku kenapa emang? Karena gini loh, Mas, kalau ini kan nggak ada satu frekuensinya ya sama tanggalnya Mas Vicky gitu loh. Cuman kalau dari tanggal ini Mas Vicky yang lebih dominan, kodenya lebih dominan, jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau di tanggal lahir kalian berdua ternyata angkanya lebih dominan siapa? Mbak Kalina gitu. Jadi kalau misalnya lebih dominan Mbak Kalina, terus frekuensi tanggal pernikahan ini lebih frekuensi ke Mbak Kalina, itu lebih repot. Tapi kalau di sini tanggalnya lebih dominan Mas Vicky secara angka ya, artinya nanti insya Allah Mbak Kalina lebih nurut ke Mas Vicky. Kalau sebelumnya ini kan Banyak kode mereka yang lebih dominan daripada Mas Vicky, makanya Mas Vicky kalah dalam tanda kutip ya, secara kode kalah. Kalau ini kodenya Mas Vicky yang lebih dominan di Mbak Kalina. Jadi walaupun Mbak Kalina emosional apa segala macam, endingnya adalah dia nurut Mas. Siapanya? Mbak Kalina. Maya. Oh iya. Ya jujur kamu dulu. Nurut dibanding sebelumnya ya, dibanding sebelumnya. Terus Mbak kalau tanggal lahir aku? Gini, tadi kita flashback dikit aja ya. Gitu. Biar dia tahu juga. Jadi Mas Vicky itu punya kode family yang sangat besar. Orang kalau punya kode family satu aja tuh dia Emang berapa tanggal lahir aku? 18 Maret. Kok Maret? April 1984. Bener nggak? Iya. Jadi dikasih tahu juga kalau keluarga besar tuh siapa, keluarga intinya tuh apa. Kalau keluarga besar ya keluarganya Mas lah ya. Kalau keluarga inti kan berarti Mbak Kalina dan anak-anak kalian nanti. Oh, gitu. itu namanya keluarga inti ya. Ya, jadi tuh memang harus seimbang Mas, jangan berat sebelah karena Mas Vicky itu kan kalau sama keluarga begini banget, Iya. gitu loh. Jadi jangan sampai ada salah satu yang merasa timpang gitu aja. Oh, benar juga ya. Gitu. Jadi harus perimbangannya. Berimbang. Jadi kan Mbak Kalina ini sama kayak aku Mas, kita nggak punya kode family, Nggak punya ya? nggak punya. Makanya tunggal ya. Gimana? Iya, orangnya individualistis Iya, gitu iya, loh maksud benar. aku. Kalau nggak punya kode family kan. Bukan individual juga ya, jadi bukan berarti dia nggak sayang sama keluarga juga No, nggak. maksud Terlihat cuek aku, gitu. Terlihat cuek. maksud aku hidupnya biasa fight dengan kesendirian Betul. gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukan tipikal yang mau sendiri, karena nggak bisa sendiri juga. Nggak bisa sendiri, makanya Mas Vicky tuh harus nempel dulu nih sama Mbak Kalina. Siapa?
bosan juga dong. Kalau kemana-mana ditempel terus. Ya jujur lah sayang, orang masa bangun tidur kamu. Bukan ditempel begitu. Aku ya, kan kamu bangun tidur mau dikasih siapa? Oh iya, bangun tidur mah kamu ya. Ya benar-benar. Iya, bukan mas kamu dari mulai aku bangun tidur sampai nanti aku mau tidur lagi, masa kita begini mulai aku syuting kamu ada. Kayak kemarin kamu giran bintang tamunya Alessandro Gottardo, kamu ngikut. Biasanya kamu tapi memang benar. Biasanya kamu nggak pernah mandi pagi. Kamu udah mandi subuh udah, nih aku mau ngikut. Biasanya kok nggak pernah emang ngikut. cemburu sih. Tapi cemburu aku masih wajar, ya nggak? Ya masih wajar. Oh iya, tapi wajar. cemburu lah, Wajar. emang cemburu. Tapi pas lagi itu kamu syuting di mana aku mah cuek. Amanita Thalia juga cemburu kamu. Tapi sama Inul Daratista kamu nggak cemburu. Ya. Yang dilihat-lihat lah. Aku punya alasan. Melani kamu nggak cemburu. Yang Ini kamu mau. bisa nggak? Ini kayaknya belum udah ada Tapi aku konflik cemburu deh. itu karena memang gini, aku punya feeling, nggak tahu kenapa, kalau misalkan itu aku ngerasa gini, kayak tadi insecure-nya aku tuh ada gitu yang ngerasa gini. Keamanan. Itu Itu Melani itu bagian keamanan. ya insecure itu kan keamanan kan. Insecure tuh apa ya Mbak, kalau bahasa Indonesia? Insecure tuh kayak apa sih? Rasa ketidaknyamanan Kayak aku, gitulah. gitu loh saya. Kalau misalkan jadi gini Insecure bukan parking berarti beda ya. Kalau keamanan parking kan Enggak, kita nggak ada parkir-parkir. Ada parkir hati aja deh. Jadi aku tuh merasa kalau misalkan memang aku nggak nyaman, entah kenapa aku lebih baik ikutin kata hati aku. Kalau aku datang, tanpa aku juga akan merusak keadaan di situ gitu loh. Karena aku bisa mengatur rasa itu gitu. Cuma ini Nggak apa? aku babi buta. Kalau aku ngeliat dari tanggal lahirnya ya, kodenya memang nanti akan ada ketimpangan mas antara Mas Vicky sama Mbak Kalina. Lebih di arah family, keluarga, kode keluarga itu karena kan ini gede banget. Sedangkan ini nggak ada gitu loh mas. itu sih. Ini serius bener. Ini serius. Ya bukan, maksudnya terlepas kamu memiliki keluarga besar yang aku tahu juga di Ciputat, Pondok Cabe, apa semuanya keluarga besar kamu. Tapi di dalam pelaksanaan berkeluarga, ini aku mohon maaf banget saya, ini kamu jangan kesinggungan ya, maaf banget. Kesalahan kamu, kalau aku objektif harus bilang adalah, maaf nih, Aska nggak tinggal sama kamu, tapi lebih tinggal sama papahnya. Maaf nih, maaf ya. Walaupun kamu dengan beralasan maaf ya ekonominya kamu mungkin lagi bagaimana atau apa aku lagi bertarung nggak mau bawa anak kesulitan, harusnya apapun dia darah daging akan selalu sama saya karena aku adalah ibu, perasaannya lebih tinggi daripada harus berpikir logika. Gitu. Ini maaf nih aku ngomong ya, kamu jangan kesinggungan ya. Gitu. Kalau saat itu kan yang aku pikirkan adalah kalau aku bisa nengokin Aska kapanpun aku mau pagi, siang, subuh, sore, malam, kasarnya kayak gitu tuh boleh gitu. Dan waktu itu juga sempat ada Dedi ngomong juga, ya udah lah Ran, daripada lu di luar juga, lu tinggal sendiri, nggak apa-apa lu tidur aja di kamar atas. Lah gimana ceritanya orang udah pisah gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Cuma memang apa ya, karena gini, mungkin bagi orang kayak contoh buat kamu, mau kamu bilang kata aku tuh begini, mau bilang kata aku tuh nanti ada pembelaan diri, kamu tidak merasakan yang namanya bisa menjadi sosok aku yang dimana orang tua juga bercerai dari saat aku kecil, aku umur 4 tahun orang tua aku tuh pisah. Ini kalau aku boleh jujur ya, aku belum ngelihat kebijaksanaan hati yang paling dalam atau keevaluasian kamu. Kalau aku harus mengakui, misal di saat aku ada permasalahan sama mantan istri, walaupun aku sampai saat ini berdiri di atas kebenaran, tapi dengan aku mendobrak pintu itu, dengan aku melakukan itu, sebenarnya aku menutup masalah dengan menciptakan masalah yang baru, gitu loh. Tapi aku harus mengakui bahwa aku adalah bukan karena salah dalam mengambil sebuah hukumnya ya, misalkan karena aku sebagai seorang suami aku jelas melihat seseorang mantan aku dengan pria lain di jam yang tidak wajar di dalam kamar, wajar aku emosional karena apa? Tingkat kekecewaan dan rasa sayang aku tinggi gitu loh. Nah, aku mengakui tapi sebagai bahan evaluasi bahwa oh ya mungkin itu adalah kesalahan aku. Nah, sebelum kamu lanjutin, maaf, tadi aku udah ngomong juga nggak? Kalau bisa flashback, ya. aku pengen anak aku aja kawin. Nah itu maksudnya kamu tuh harus ada evaluasi untuk bisa. Tadi Mbak Kalina sudah ini statement kan karena gini mas, kita juga tidak meminta kode. Kita lahir kan nggak mungkin dong, ya Allah ngasih dong tanggal lahir segini biar kita punya kode family gitu kan.
Karena memang kalau orang tidak punya kode family, dia akan berpikir lebih luas, Mas. Gitu. Kalau orang punya kode family, ya udah, ini keluarga aku yang harus aku ambil apapun resikonya. Tapi orang kalau nggak punya kode family, bukan berarti dia nggak sayang sama nih anak, bukan, Mas. Tapi dia lebih berpikir lebih luas, ngerti nggak sih? Lebih, ntar gue bisa nggak sih ya kasih rumah yang layak, bisa nggak sih kasih, gitu loh. Bukan karena dia nggak sayang, tapi pemikirannya tuh lebih luas gitu. Iya, tapi maaf saya nggak bisa terima alasan itu, Mbak Enda. Kita diskusi ya. Iya, benar. Karena bagi aku wanita itu harus menggunakan perasaan. Kalau aku ya berdiri atas keputusan aku gini, aku nggak permasalahan kita flashback tentang masalah itu. Yang jadi permasalahan adalah andai kata posisinya ini bukan Kalina pun, siapapun itu, ya kalau aku misalkan ditukar ya, aku menjadi seorang wanita dan aku seorang ibu, mau dalam kondisi aku kelaparan pun, aku akan bawa anak aku. Karena apa? Aku lebih mengutamakan kenyamanan dan kedamaian saat bersama anak aku meskipun apapun hambatannya. Nah ini harusnya menjadi bahan evaluasi, walaupun dia udah bilang tadi andai kata waktu bisa diputar, saya akan mengambil keputusan. Nah maksud aku kita itu harus berevaluasi gitu loh. Kayak aku nih udah di fase sekarang. Aku salah. Apanya? Jadi bukan gini, salah, evaluasi kita ini lagi evaluasi. Ke depannya gitu untuk ada ini lagi. di sini. Jadi kalau aku sih gini sih, ini nih Mas, yang tadi aku bilang kan, ini konflik kalian nih di seputar-seputar begini nih ntar gitu. Enggak gini sih Mbak, ini mumpung kata ada mediasi ya, Iya. mudah-mudahan jadi mediator baik Iya. juga untuk kita ya. Kalina ini orangnya nggak bisa diskusikan gitu loh. Jujur, dan saya kalau misalkan setiap diskusi dianggap yang menghakimi, jujur itu bahaya banget buat saya. Karena apa? Di saat dia udah nggak percaya lagi buat diskusi itu sebenarnya lebih bahaya. Justru yang lebih kita harus sampai saat ini mau gesek-gesekan kayak apapun, selama itu diskusi sifatnya dan harus saling ada konklusinya apa nih, ada sesuatunya, itu lebih baik gitu loh maksud saya. Nah tadi itu nggak ada penghakiman. Kayak aku bilang kesalahan terburuk saya, andai kata saya diputer ya hidup saya, mungkin ya dengan perjalanan, gila Vicky mah di hadapan teman-teman pria saya udah punya mantannya cantik-cantik, cewek mana yang dia belum, pasti lu udah nyobain A, B, C, D, E, F, G semuanya siapa. Jujur ya, demi Allah nih saya seorang muslim, andai kata dibalik lagi saya udahlah menjadi Vicky Prasetyo yang di pesantren aja. Aku juga akan mundur di area yang gak aku kuasai. Aku akan mundur, contoh ya, ini di pernikahan. Kalau bicara broadcast system, konten, kerjasama sama TV, kerjasama sama digital, kerjasama sama sponsor, by direct semuanya, ya hampir 100% tuh aku. Tapi di saat aku sesuatu yang mungkin ya, yang bukan wilayah aku, kayak contoh, aku tuh lemah banget ngelihat dekorasi ini bagus apa enggak, warnanya pemilihannya tepat apa enggak. Ini dia yang lebih paham. Baju, aku disuruh apapun, aku mana pernah request, aku beli baju ini, enggak pernah. Dia beliin ini, ayo, dia beliin itu, aku pakai. Nah itu, karena aku akan mundur di area yang memang bukan aku. Tapi di saat di area aku, ayo kita akan beradu terus. Karena aku menguasai ini gitu loh. Nah itu sih kadang-kadang yang kita tuh harus lebih sejalan lagi. Wajar lah, namanya kita juga hitungannya bulan ya. Ya jujur sih semi ta'aruf lah. Kita udah langsung mengambil keputusan menikah di saat kita lagi mempelajari diri kita masing-masing. Kenapa aku kemarin Mbak Enda sempat bikin tour, ya aku Cirebon apa gitu sampai 11 hari atau berapa hari gitu. Karena orang itu akan kelihatan aslinya di saat kamu sudah berhari-hari sama dia, ya gitu maksud aku berhari-hari. Jadi tahu abis mandinya, bangun tidurnya, mau tidurnya, mood makannya, gimana ketika apanya. dia capek. Jadi tuh, ketika dia capek, ketika dia bahagia, ketika dia kebetulan juga waktu itu sakit, jadi aku tuh bisa nyimpulin semua, gitu loh. Nah itu sih sebenarnya jujur. Waktu kemarin yang traveling yang Tamasya Cinta dan Tamasya Kudetatur itu dalam rangka aku pengen mengenal kamu lebih jauh. Tapi masa aku sakit ya itu kan proses sakit pun itu juga gitu bisa loh. Maksudnya sakit pun kita bisa menilai itu ketahuan Mbak. Nah sakitnya dia sama aku ya karena mungkin beda ya. Kalau ini tuh aku pikir ya gini, akhirnya aku jadi punya kesimpulan dengan Tamasya kemarin. Aku pikir dia tuh sama kayak aku, badak gitu loh. Aku tuh jarang sakit. Nah ternyata
oh salah ya, kasihan bini gue jangan ngukur baju gue di badan orang lain. Nggak bisa. Itu, nah itu sih aku jadi deh saya. Tadi tuh sebenarnya tuh aku udah membahas itu di awal. Mbak Kalina itu tidak ya kan, aku bilang apa yang dia tampilkan di depan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di sininya gitu. Aslinya tuh remuk, Mas. Maksudnya sininya tuh remuk banget, tapi dia selalu menampilkan dia nggak pengen ngelihat orang tuh ngelihat dia lemah, karena dia punya kode kehilangan. Iya. Gitu, orang kalau punya kode kehilangan tuh semuanya gitu sih Mbak, selalu menampilkan sisinya dia kuat. Gitu, hanya orang-orang tertentu yang dia pilih yang akhirnya bisa tahu banget remuknya di dalam tuh kayak apa gitu. Dan kalau aku sih bilang bersyukurlah orang-orang yang dipilih dari seorang Kalina gitu loh, karena dia nggak banyak Mas. Ya dia nggak temannya. ribet. Dia nggak ribet, dia nggak apa, nggak ini, nggak itu, nggak apa. Nah cuma yang aku bilang tadi dalam hal diskusi kadang-kadang dia lebih sensitif gitu. Terus kalau aku nih nggak tahu kenapa ya dia gengsinya besar sih Banget. gitu loh, aku kelihatan gitu loh. Tapi kalau aku nih harus lagi mencocokkan kan sama Kalinanya kan, kayak tadi ini contoh ya, kita sempat tinggi tadi barusan ya, yang aku bilang enggak kok sampai bilang menghakimi ini kan gini, sempat tinggi. Gini loh Mas, kalau dari tanggal lahir sebenarnya tuh sisi sensitifnya tuh lebih sensitif Mas Vicky, karena dia punya sisi perempuan sebenarnya di dalam dirinya ya, bukan kewanita-wanitaan bukan, tapi sisi sensitivitas seperti perempuan. Jadi perasaannya dia tuh sebenarnya halus banget Mbak. Setuju. Halus banget. Jadi ketika perasaan halus, sensitifnya itu selalu ditempurkan dengan sesuatu yang keras, itu tuh hancur Mbak sebenarnya. Itu tuh hancur banget. Sampai akhirnya di titik dimana dia harus berontak. Dan ketika sudah berontak itu tuh sesuatu yang jadi nggak bagus gitu. Ya. Jadi itu bisa sesuatu yang nekat. bagus. Jadi apapun. nekat gitu, apapun itu dia lakuin gitu. Ini kayak gini, aku nih contoh ya, misalkan diskusi nih. Sayang, ini aku masih begini-gini. Enggak sih, kalau menurut aku kamu nggak begitu, kamu begini-gini. Iya kamu ini lu kayak tadi lah misalkan kayak enggak, aku terus itu kayak aku dihakimi satu. Aku tiba-tiba lusa atau besoknya diskusi lagi. Enggak, kamu gini enggak ada keputusan atau konklusinya, tiba-tiba kayak tadi. Enggak, aku kayak merasa kamu tuh menghakimi aku, kayak enggak lagi diskusi dua. Nah, kalau berkali-kali yang bahaya di jiwa aku adalah frustasi. Oke, aku closing nggak apa-apa ya, Iya ini ya. dong. Ya sahabat THT tadi udah denger kan bagaimana kita diskusi yang kalau dilihat itu seorang Vicky Prasetyo, wah ternyata bisa serius banget di sini. Ini serius. Ya emang sih, emang sih. Cahaya. Gitu ya, sampai ketemu di boleh dong. Ada EHT boleh ya? Oh, iya. Oke, sampai ketemu lagi di channel ada EHT. Oke, bye bye.